seperti sekarang ini, jalan menuntut ilmu. Kenapa kita mau? Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita adalah sekelompok pemuda yang berada di jalan menuntut ilmu ini? Ini tidak terlepas dari istifa Allah kepada kita. Maka mari kita syukuri dan mari kita rasakan. Ya. Dan jangan merasa ini beban. Kok tidak? Ini karena kebetulan saja saya, ya, tidak ada yang lain, ya coba-coba belajar di Istibah. Jangan sampai ada yang seperti ini pada diri kita, pada pikiran kita. Ya. Dalam jiwa dan hati kita. Bahkan kita itu gembira, kita punya semangat, kita punya himmah. Kita terlibat, kita berkontribusi. Dimulai dari kita mensyukuri nikmat ini. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka semua yang berkaitan dengan kita sebagai penuntut ilmu, biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka kita juga biasa-biasa saja. Bahkan kita merasa kita tertekan. Ini beban. Kita mau bebas. Kita mau lepas. Tapi kalau menuntut ilmu ini adalah nikmat sejak awal kita rasakan. Dan itu yang kita hadirkan dalam diri kita. Itu yang kita rasakan dalam diri kita. Ya, maka insya Allah kehidupan kita di tempat ini kehidupan yang insya Allah bahagia. Kehidupan nikmat. Kehidupan para penuntut ilmu. Dengan segala perjuangan, suka duka yang kita lalui. Tetapi dari dalam hati kita ada kegembiraan, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Dan itu yang paling penting. Yang membuat kita mustaqir, sabat, ya, dima, istiqamah. Karena ada itu yang kita rasakan dalam hati kita. Kita gembira dengan kehidupan sebagai penuntut ilmu. Kita bahagia. Karena ini nikmat yang kita rasakan, lalu kita syukuri kepada Allah. Makanya ini yang lari-lari ini, yang ketika diundang dia tahu dia diundang, dia tidak datang, itu dipertanyakan. Apakah dia merasakan nikmat hidup di Istibah ini sebagai penuntut ilmu? Ya. Kenapa dia gelisah? Kenapa dia tidak suka? Kenapa dia tidak mau hadir? Ya. Kenapa dia lari? Kenapa dia menghindar? Sekiranya mereka sudah membaca undangan ini dan mereka tidak berikan perhatian, itu alamatul istifham, apa yang ada di hati mereka. Ya. Dan yang seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk menjadi bahagian dari upaya menggerakkan, ya, mentahmis, ya, mengkonsolidasi dan menguatkan pergerakan kita di Istibah. Kalau ada mahasiswa yang masa bodoh, tidak peduli, dia sudah baca undangan dan dia tidak hadir, itu diganti saja. Tidak perlu diperpanjang yang begitu. Karena dia tidak punya semangat. Dan orang yang tidak punya semangat biasanya bermasalah dalam hatinya. Ya. Orang yang gembira, orang yang bahagia, dia punya semangat. Ya. Makanya tadi saya bilang, hal-hal yang berkaitan dengan itu dia akan hargai, dia akan jaga, dia akan hadir, dia akan berkontribusi. Karena memang dari itu sebagai nikmat. Ya. Ini semua yang tidak hadir ditanya. Ya. Kalau dia tidak betah, ya, tidak merasakan ini tanggung jawab yang besar, maka tidak perlu diperpanjang kehadirannya sebagai orang yang diberi amanah. Karena dia akan merusak.
Dia akan merusak orang-orang yang dia pimpin. Ya. Orang-orang yang dia pimpin kehilangan qudwah, kehilangan teladan, kehilangan contoh. Kecuali kalau dia punya udzur syar'i. Tapi kalau dia tahu dan dia masa bodoh, dia hanya tidur-tiduran, dia pergi, dia tidak peduli, dia tidak mau, diganti orang-orang seperti ini. Karena tidak membantu kita. Ya, tidak membantu kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwas sekalian, pertemuan seperti ini, kalau kita sambungkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pertemuan seperti ini, pertemuan para nuqaba, pertemuan para ru'asa al-ghuraf, ini kita tidak mau. Kalian punya pemahaman seperti itu. Oh, kumpul lagi, ya datang, hadir, ikut. Ya. Oh, ini program, ya kita buat, kita hadir, kita ikut. Ini pertemuan bukan pertemuan biasa. Ini pertemuan yang sangat penting, yang sangat fundamental, yang sangat badihi, usuli, berkaitan dengan istiba sebagai ilmu syar'i, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar tulisan, hafalan, bukan sekedar angka-angka ada di rapor. Tapi kita ingin tiba lembaga yang ada kehidupannya, yang ada realitasnya, yang ada amalnya, yang hidup. Bukan perguruan tinggi yang sekedar fisik, kemudian administrasi, keilmuan, administrasi akademik, ustadz datang mengajar di kelas, kemudian dia transfer ilmunya. Setelah itu, setiap pekan, tiba waktunya UTS, tiba waktunya UAS, selesai. Ya. Kalau begitu, kesadaran kita, begitu penghayatan kita, begitu visi kita, maka tiba tidak akan melahirkan da'i, tidak akan melahirkan ulama, tidak akan melahirkan orang-orang yang inqal al-mujtama. Apa kaitannya dengan pertemuan nakib dan ketua kamar ini? Karena setiap nakib dan ketua kamar bahagian dari upaya dan usaha kita untuk memastikan bahwa setiap orang, setiap ikhwah, setiap mahasiswa di Stiba ini benar-benar dia fokus. Dia ada di sini secara fisik dan hati, fisik dan pikirannya, fisik dan jiwanya. Kan dia datang di sini cuma ngeceng-ngeceng aja. Ya. Tidak jelas. Dia cuma lalui hari-harinya. Ya, rutinitas. Nakib dan ketua kamar bahagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap anggota tarbiyah dan setiap anggota kamar, mereka adalah orang-orang yang fokus sedang menuntut ilmu. Al-ilmu nafi'. Bukan ilmu tulisan, bukan ilmu hafalan, bukan ilmu bacaan, bukan ilmu angka-angka. Ilmu hati yang menghadirkan amal, yang menghadirkan mas'uliyah, kontribusi, jihad, dakwah, amal, ibadah. Itu yang kita inginkan. Ya. Maka tidak ringan tugas kamarnya. Ya, makanya saya bilang kalau ada nakib dan ketua kamar yang masa bodoh tidak peduli, segera diganti. Karena mereka tidak membantu kita. Ya. Badalan an yakuna rais aswa yatadarak. Nakib dan ketua kamar yang tidak becus, tidak peduli. Ya, saya ingin memastikan bahwa semua nakib dan ketua kamar adalah orang-orang yang punya visi dan punya misi. Bahwa dia bahagian dari himma aliyah yang ada di Stiba ini. Untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa, selama dia berada di Stiba, dia sedang fokus
untuk mengumpulkan dua hal. Ilmu dan amal. Ya, hati dan jihad. Pikiran dan gerakan. Bukan rutinitas. Ya, yang kita cerita tentang apa yang kita makan, yang kita cerita tentang ya bagaimana acting, ya bagaimana kita buat ini dan itu, ya. Maka bukan pertemuan biasa. Setiap nakib dan ketua kamar harus sadar, ya, bahwa dia sangat diharapkan di tataran, ya, yang sangat maidani di lapangan. Mereka ujung tombak untuk memastikan bahwa di Stipa ini ada dua hal itu. Ada al-ilmu wal amal. Ada al-qalbu wal harakah. Ada al-fikrah. Ya. Wal quwah fi maidanid dakwah. Maka setiap orang yang ditunjuk menjadi nakib atau ketua kamar, dia tidak boleh biasa-biasa saja. Dia harus berpikir, bagaimana anggota saya ini benar-benar fokus, terjaga dari subuhat pemikiran, subuhat. Ya, apa subuhat itu? Yang tadinya sudah jelas, ya, yang tadinya sudah jelas bagaimana arahan murabbi, bagaimana arahan ustadz, bagaimana arahan, ya, orang-orang yang selama ini mengajar kita, tapi karena dia akses di YouTube, akses di mana, tiba-tiba yang tadinya kita sudah nyatakan, ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, pendapat para ulama. Lalu dia mengatakan, fihi khilaf, fihi aqwal. Ya. Subuhat masuk, subuhat pemikiran, subuhat pendapat-pendapat. Karena kalian punya HP, kalian mengakses, kalian mendengarkan, ya. Tiba-tiba apa yang disampaikan ustadz, yang ditanamkan di tarbiyah, yang disampaikan di majelis-majelis, di daurah-daurah syar'i, di kelas-kelas, semuanya menjadi, ya, menjadi abu-abu, tidak jelas. Karena kita mendengarkan dari ustadz ini, ustadz ini mengatakan musik boleh, ya. Ustadz ini mengatakan ini boleh, ya. Tidak boleh kita langsung memastikan. Kita sebagai nakib dan ketua kamar harus memastikan itu. Bahwa tidak ada di antara anggota kita ini yang nyeleneh, yang mulai tersubuhat, yang mulai bagaimana. Ketua kamar harus memastikan semua anggota kamarnya, ya, ketika dia berada di kamar, semuanya fokus dengan al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ini besar tanggung jawab kita. Makanya kalau kita pertemuan seperti ini, kita ingin bertanya, memastikan kita ada tapi seperti tidak ada. Apa? Upaya menjaga ini mahasiswa kita. Kita lihat ribuan mahasiswa, tapi dalam satu halakah kan cuma 10 orang, 15 orang. Ah, itu kita, Pak. Itulah yang kita perhatikan. Itulah fokus kita, itulah tanggung jawab kita. Itulah, ya, tampillah. Ada nama hirasat. Bagaimana menjaga ini? Fadilah ini. Tentang penampilan, tentang tidak isbal, tentang bagaimana dengan musik, ya, bagaimana dengan pendapat-pendapat yang nyeleneh. Itu bagian dari tugas kita. Supaya bersambung antara apa yang disampaikan oleh para murabbi, oleh para pembina, dengan kita yang menjaga mereka. Kita tidak boleh masa bodoh dengan mereka, tidak peduli. Ya, para ikhwah sekalian. Maka para ikhwah yang berbahagia, walaupun berat, tapi mari kita merasakan ini sebagai nikmat Allah, di mana Allah memilih kita untuk menjadi bahagian dari hirasah dinihi, menjaga agamanya, menjaga ikhwah kita, menjaga saudara kita. Ya, ya, kondisikan dan ambil tugas ini, ya, apa, khudil kitab kuat, jangan masa bodoh, jangan tidak peduli, diundang tidak hadir, diundang tidak peduli,
Ya, saya katakan ganti yang seperti itu. Tidak perlu dia lama-lama dijadikan nakib atau dijadikan ketua kamar. Oleh tidak peduli. Ya, masih banyak yang lain yang bisa kita tunjuk untuk menjadi nakib dan ketua kamar. Tapi yang sudah siap dan sudah mau, rasakan ini sebagai nikmat dari Allah, dan Allah memilih kita untuk menjadi bahagian dari kita menjaga saudara kita, menjaga agama yang ada pada mereka, ya, menjaga iman mereka, menjaga ilmu mereka, menjaga amal mereka. Para ikhwan sekalian, saya kira ini yang saya ingin ingatkan dalam kesempatan ini. Ya, intinya yang akan datang setiap ada undangan seperti, jangan dianggap biasa. Ya, berdosa kita itu sudah baca tidak hadir. Ya, padahal ini bahagian dan pertemuan yang penting untuk menguatkan kembali semangat dan kebersamaan kita. Bagaimana di Istiba ini ada proses yang sedang berlangsung dalam rangka melahirkan pribadi-pribadi yang pada diri mereka ada ilmu, ada amal, sekali lagi ada hati, tapi juga ada gerakan. Ya, sekira itu yang saya ingin ingatkan dalam kesempatan ini. Jazakumullah khairan. Syukran atas kehadirannya. Saya akhiri, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Syukran. Ya. Data data halaqah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ini yang kami hitung tadi dari tim Nukhbah itu 55 peserta dari yang seharusnya 86. Ya. Yang saya sebutkan tolong angkat tangan ya, kita mau langsung pastikan. Tolong ikhwah di Nukhbah dicatat nama yang tidak hadir ini supaya kita evaluasi sebagai nakib. Nabda min Agung Saputra, Khuzaimah, Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq tidak hadir ya. Andi Muhammad Dasril, Afif Abdillah, ada. Ahmad Marwan, dan Ahmad Marwan ya. Andi Basok Masakili, tidak ada juga. Tidak ada. Fadil Adha, ada. Ada ya. Fajri Al-Ghifari, tidak ada. Tidak ada. Haikal, tidak ada. Ini PBB semua saat ini. Halaqah Ta'rif. Imam Ali Hasan, ada. Hadir. Laude Muhammad Naim, ada. Maulana Malik Ibrahim, tidak ada. Muhammad Yunus Rahman, tidak ada juga. Hadir. Muhammad Fahrian Hidayat, tidak ada juga. Muhammad Ziyad Mumtaz, Hadir. ada. Muhammad Isra Ardiansyah, ada. Hadir. Muhammad Ilham Amril, ada. Ada. Muhammad Riki,